Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan kembali mendengar renungan Mana Rema. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak mengucap syukur buat kesempatan kami boleh kembali mendengar renungan Mana Rema. Urapi hamba-Mu dan taruh kehendak-Mu untuk disampaikan. Supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama beroleh berkat dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di hari-hari setelah atau masa kebangkitan Tuhan Yesus ini kita akan belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema gagal melihat. Lukas pasal yang ke-24 ayat 28 sampai ayat yang ke-32. Lukas 24 28 sampai 32. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salah lihat itu adalah hal yang wajar. Siapapun bisa mengalaminya. Menyapa seseorang, tersenyum kepada seseorang, atau mengangguk pada seseorang yang kita kira kita kenal, tetapi ternyata bukan, sebab hanya mirip saja. Memesan menu atau sesuatu, tapi ternyata tidak sesuai dengan yang kita kira, karena kita salah melihat atau salah membaca. Tapi yang namanya salah lihat biasanya terjadi karena perjumpaan itu hanya sekejap saja. Tetapi aneh sekali jika orang yang sudah lebih dari 1 jam melihat, bahkan berhadapan, tapi masih juga salah lihat. Itulah yang dialami oleh 2 murid Tuhan Yesus, Kleopas dan seorang murid yang tidak disebut namanya, yang saat itu sedang berjalan dari Yerusalem ke Emmaus. Jarak antara 2 kota itu sekitar 7 mil atau lebih dari 11 kilometer. Tentu bukan jalan beraspal semuanya. Baru beberapa hari sebelumnya Tuhan Yesus disalibkan. Sebagai muridnya, hati mereka hancur, harapan mereka pupus, kesedihan mereka tidak terkira. Tidak dicatat apa tujuan mereka ke Emmaus, tapi di tengah jalan mereka masih terus bicara tentang kematian Tuhan Yesus. Tiba-tiba ada seorang asing bergabung dengan mereka dan ikut berbincang dengan mereka. Hingga kemudian ketika hari mulai gelap dan 2 murid itu memutuskan beristirahat di dekat Emmaus dan meminta si orang asing itu untuk tinggal bersama. Orang asing itu kemudian memecahkan roti dan terbukalah mata mereka bahwa dia adalah Tuhan Yesus sendiri. Mengapa begitu lama mereka baru sadar? Di ayat 16 tertulis ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal dia atau Tuhan Yesus. Apa itu? Tuhan Yesus berkata, kebodohan, kelambanan hati, dan ketidakpercayaan akan nubuat para nabi. Ayat 25. Itulah yang membuat mereka tidak sadar bahwa mereka sedang berhadapan dan berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Tepat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus dalam 2 Korintus 4 ayat yang keempat, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat,
cahaya Injil kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 Paulus masih berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Paulus menasihatkan agar kita hidup dengan iman, percaya, bukan dengan melihat, alias mengandalkan tanda-tanda jasmani belaka. Imanlah yang membuat kita bisa tetap melihat Tuhan di tengah duka cita. Iman yang akan membuat kita bisa melihat rencana indah Tuhan yang meski kadang untuk sementara waktu diwarnai duka cita, tapi akan berakhir dengan kemenangan. Iman yang membuat kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dan melihat penyertaan-Nya. Sebab itu biar Roh Kudus penolong itu terus mengingatkan kita dan menuntun kita agar kita tidak merasa kehilangan, sebab Yesus sudah bangkit dari kematian dan Dia hidup untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa, mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami. Seringkali dalam masalah atau duka cita kami merasa Engkau tidak ada bersama dengan kami, tetapi Engkau selalu hadir bersama-sama dengan kami yang tidak menyadari akan kehadiran-Mu. Roh Kudus, tolong kami, mengingatkan kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan apapun keadaan yang kami alami, semua seizin Tuhan, dan itu pasti ada maksud dan rencana Tuhan yang indah bagi kehidupan kami masing-masing. Meteraikan firman-Mu dan terjemahkan lebih dari yang hamba-Mu bisa sampaikan pagi ini. Berkati pekerjaan tangan kami yang sesuai dengan kehendak-Mu, dan apapun yang kami perbuat hari ini, buat berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan selamat pagi.